Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Susanti, nomor PPG 2016995067170. Saya mengajar di UPT SD Negeri 143 Gresik dengan alamat Desa Wetansari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Hari ini saya akan mengadakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Dengan memperingati hari ulang tahun Pramuka, ya. Jadi kalian harus lebih giat untuk berlatih dalam ekstrakurikuler Pramuka. Ini bulan Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Indonesia. Diperingati pada tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Harus semangat ya. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
B. Siapa lagi? Fatin. Tomat. Bagus. Tomat itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Memasak. Memasak. Ayo. Kalau untuk apa? Oh, untuk nanam jagung. Bagus. Ya, jagung itu bisa diambil apanya? Jagungnya dijadikan masakan. Siapa lagi yang suka menanam tanaman di rumah? Saya. Ya, Gerva menanam apa? Jambu. Bagus. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya ya. Tadi Gerva menanam apa, Gerva? Jambu. Jambu bisa dimanfaatkan untuk apa, Gerva? Jus, dibuat jus. Ada yang suka makan wortel enggak? Iya, Gervibra suka makan wortel. Gerva, Yasmin, April. Nah, kamu tahu enggak? Wortel itu diambil dari mana? Akar ditanam di dalam akar. Jadi kamu makan akar, tapi wortel itu menyimpan cadangan makanannya di dalam akarnya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk memasak, untuk jus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana fungsi daun, fungsi akar dan batang, fungsi buah tadi, kemudian fungsi dari bunga. Nah, setelah ini Bu Guru mempunyai sebuah video. Disimak baik-baik ya videonya. Baiklah, sekarang kalian simak video dari Bu Guru. Adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena panas angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun
berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video. Video apa tadi? Tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tadi di video tadi ya, tumbuhan itu mempunyai bagiannya. Ini apa namanya? Daun. Ya, daun. Kemudian ada batang dan akar. Pada daun berfungsi sebagai tempat untuk memasak makanan. Terletak di daun. Nah, di batang ini kalian lihat ya, air yang sudah diberi pewarna, didiamkan semalaman ini, ternyata batangnya sudah mulai berwarna sesuai dengan warna airnya. Tuh, kenapa kok bisa berwarna? Kita lihat ya, kuntingnya. Oh, ini. Nah, di dalam batang ini, kalau kita potong, dalamnya akan berwarna apa? Kehitaman atau keunguan sesuai dengan warna air. Ini menandakan air meresap melalui akar ya, dan dibawa oleh apa? Batang ke seluruh tubuh tanaman. Makanya daunnya juga mulai keunguan atau kehitaman seperti warna airnya. Nah, seperti ini juga yang dibawa oleh kelompok prakarya ini. Daun ini kemarin warnanya hijau semua ya. Setelah dicelupkan dengan air yang berwarna merah, ternyata daunnya juga ikut berwarna merah. Ini menandakan air batang mengangkut air dan membawanya ke seluruh tubuh tanaman. Nah, setelah ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat kalian ya. Kelompok yang pertama
kelompok melukis. Silakan dibaca dulu bersama kelompok teka-teki silang dan kelompok prakarya. Ya, ayo anak-anak silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ayo mulai, ayo bagi tugasnya. Mulai di sana ini yang menulis. Ya, petunjuknya ini, ya. Iya, jadi satu. Nah, satu persatu, ya. Ya. Salam tangannya. Iya, bagus, pinter. Ya, ini nanti setelah dihitung, ya, kertas HPS-nya ini dipotong sesuai ukuran ini, ya. Ayo dicoba ya. Ya, pakai itu penggaris, boleh diambil penggarisnya dulu, diambil. Nah, nanti dicari informasinya ya tentang fungsi dan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, warnanya. Ya, bagus. Daunnya berwarna hijau. Tapi ayo membantu temannya untuk mewarnai akarnya. Ya, ayo. Ya, siapa? Udangnya mana adanya? Ya, panggil udangnya buka. Nah, pinter. Ini diluruskan di sini. Iya, ya itu. Diluruskan. Ya, bagus. Bentar ya. Ini aja enggak apa nanti ditebali pakai disatukan pakai ibu pensil ya. Bagus, ayo. Baik anak-anak, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bagus. Sekarang kelompok siapa dulu yang maju? Iya, prakarya. Tapi sebelumnya, apakah semua kelompok sudah membagi siapa yang ke depan, yang perkenalan dan membagikan hasil kerjanya sudah? Sudah. Ayo kelompok prakarya, depan. Perkenalkan, saya dari kelompok prakarya dengan anggota Tiara, Yasmin, Fani, Cynthia, Rika. Baik, silakan dimulai. Kami akan memperkreasikan habitus tumbuhan dan fungsinya. 1. Daun. Fungsinya daun tempat tumbuhan membuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dua, bunga. Fungsi bunga tempat berkembang biakan tumbuhan bunga
yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Dua, fungsinya tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsinya batang mengalirkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Ya. Kemudian, apakah ada yang ingin berkomentar? Ya, ya, Berpa. Ya, bagus. Dan namanya, bagaimana hasilnya? Hasilnya cukup baik dan menarik. Ya, sehingga kita bisa mengetahui apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, silakan di. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Ini selanjutnya kelompok mana yang mau maju yang kedua? Kelompok pelukis. Ya, ayo kelompok pelukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pelukis. Namanya, nama kelompoknya. Nama kelompoknya Tasya, Sifra, Salsa, Taufan. Delva, Nadia, Abil. Kami akan mengilustrasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akan dimulai. Ayo. Tahu yang mana dari? Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Terus selanjutnya. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Terus lanjut. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan juga untuk menopang tumbuhan. Bunga fungsinya tempat berkembang biak. Tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Iya, bagus. Sekarang siapa yang mau bertanya untuk berkomentar? Ada yang dari kelompok belakangnya siapa? Fatin. Apa yo? Menarik. Kemudian Fatin atas komentarnya. Silakan ditutup. Demikian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok teka-teki silang. Ayo, harus lebih semangat ini. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok teka-teki silang. Nama anggota kami Eva, Laura, Askar, Wahyu, Nathan, Adi. Ya, ayo silakan kelompok teka-teki silang. Kami akan menunjukkan hasil kerja kami, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertanyaan mendutur. Enggak
berisi makanan ke seluruh bagian tumbuhan, bahkan juga berfungsi Ya. Ya, dibaca. membungkuk air. Ya, terus berikutnya siapa? Selain menopang tanaman, menyerap nutrisi dan dalam tanah akan juga berfungsi untuk menyerap air. Terus siapa lagi? Gak apa-apa. Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Serabut. Akar serabut. Kemudian Memiliki akar utama dari pangkal batang, tumbuh akar cabang yang batang tumbuh. Akar cabang yang ukurannya lebih kecil disebut akar lunggang. akar tunggal. Aku sudah selesai. Ya, apakah ada yang memberikan komentarnya untuk kelompok teka-teki silang? Ya, siapa yang berhati? Ya, bagaimana komentarnya? Ya, ya, terima kasih ya. Ada lagi? Sudah? Baik, bagus sekali ini kelompok teka-teki silang ya. Jadi anak-anak, kalau kalian juga bermain, kita cari permainan yang bisa menambah dulu untuk belajar ya. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi